pembuatan laporan keuangan, menyusun laporan keuangan rutin yang mencerminkan kondisi keuangan organisasi. 3. Pengambilan investasi. 7. Pelatihan keuangan, memberikan pelatihan konsultasi kepada anggota terkait manajemen keuangan dan kepatuhan hukum. 8. Resolusi masalah keuangan. Mengenai masalah atau konflik keuangan yang mungkin timbul dalam organisasi. Saya kira itu program kerja dari bendahara. Terima kasih. Jadi begini ya, ini pembahasannya kayak belajar pidato. Maksud saya, materi yang dibagikan itu kita berarti langsung kepada pokok masalah berkaitan dengan program kerja satu-satu. Tadi sekretaris sudah menyampaikan di bidang kesekretariatan, langsung saja dibelokkan ke teman-teman. Nanti setelah itu sekedar menambahkan ya, kembali ke tadi paparan ketua. Jadi kita tidak lagi nggak pakai kesimpulan begitu. Iya, nggak, maksudnya jadi apa sih yang dari apa yang akan didapatkan? Ya kan? Jadi gini maksudnya. Draft ini disepakati nggak sama teman-teman gitu loh. Ya bukan kesimpulan. Draft ini kalau disepakati, udah kita sepakati sekretariatan itu seperti ini konsepnya, kan gitu. Ya. Kalau misalnya ini nggak perlu ini, konsekuensinya apa, kan gitu. Karena ini setiap poin, setiap huruf ini kan maknanya besar. Tadi bicara ngalor ngidul berkaitan sekretariat. Di sekretaris dulu nih, ada beberapa catatan yang mungkin teman-teman juga ada pendapat atau masukan, silakan. Maka dari itu statusnya masih guna pakai atau hak milik. Yang kedua, apakah yang akan kita jadikan kesimpulan program hari ini adalah gedung yang hak milik? Kalau memang ditingkatkan tujuannya, saya sepakat kalau SMSI punya gedung sendiri, artinya gedung hak milik sendiri. Satu. Terus yang kedua, mungkin saya ingin memberikan usulan, mungkin masuk ke poin kesekretariatan terkait dengan apakah jurnalis yang tergabung di media SMSI ini bisa di ID card-kan atau hanya medianya saja yang ternotifikasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Nyambung dari disampaikan oleh kawan Afif tentang tempat ya. Memang selama ini kelihatannya SMSI punya sekretariat meskipun dalam status sewa ya, berbarengan dengan sekretariat Menko. Akan tetapi bagaimana ke depan mendorong agar SMSI ini punya sekretariat yang mudah dijangkau dan diketahui. Kalau sekarang ini kan memang ada satu kesulitan ya untuk diketahui oleh publik secara luas. Bagaimana nanti SMSI ini punya sekretariat yang mudah diketahui oleh publik di jalur-jalur protokol apa sehingga akses kendaraan khususnya roda 4 itu akan lebih mudah. Itu peningkatan walaupun statusnya meskipun SMSI belum bisa untuk mengadakan sekretariat secara kepemilikan pribadi, akan tetapi bisa lebih mudah dijangkau dan nanti seofosnya jangan lebih dapat dan mudah diketahui oleh publik. Yang kedua, saya walaupun di sini posisinya sebagai anggota, karena kita hanya membantu perusahaan media yang tergabung di SMSI, bagaimanapun sebagai all crew dari media kita harus mensupport pimpinan-pimpinan perusahaan kita yang tergabung di SMSI apapun kegiatannya. Yang sangat prihatin, mohon maaf dalam hal tata tertib agar kesekretariatan lebih meningkatkan tentang disiplin pengurus ya, disiplin organisasi maupun disiplin pengurus.
Karena harusnya apa yang sudah berjalan selama di tahun 2022 sampai dengan sekarang, aktivitas di Kestarlitan itu hanya orang itu saja. Jadi mohon sekiranya agar lebih ditingkatkan kembali tentang disiplin organisasi. Bila perlu di situ ada sedikit teguran atau penalti bagi para anggota atau pengurus yang memang dalam konteks tata tertib ini tidak maksimal. Karena jalannya organisasi ini bukan hanya dikendalikan oleh unsur KSB saja, ketua, sekretaris, dan bendahara. Semuanya juga harus support baik secara moral maupun material. Apalagi ini adalah organisasi perusahaan, seharusnya SMSI ini dalam hal peningkatan popularitas atau peningkatan kinerja dan peningkatan organisasi secara makro ini lebih maksimal dibandingkan dengan organisasi-organisasi profesi. Nah, kelihatannya sepertinya gaungnya SMSI ini kalah dengan organisasi profesi yang ada di Indramayu. Nah, langkah-langkah yang sudah kita lakukan kemarin dengan melakukan beberapa kegiatan paling tidak itu bisa menjadikan sentuhan. Oke, untuk tataran birokrasi mereka tahu tentang bagaimana SMSI, kiprahnya seperti apa. Selama ini kita selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sosial. Nah, ini di bidang kestarjatan mohon agar lebih diperhatikan tentang tata tertib organisasi. Nanti silahkan koordinasi dengan bidangnya agar nanti ke depan SMSI ini bisa menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan oleh kami sebagai ortu dari medianya masing-masing. Kalau perusahaan kami bergabung di SMSI, menginduk di SMSI, itu berbeda dengan perusahaan-perusahaan media cyber yang tidak tergabung di SMSI. Satu, karena ini erat kaitannya nanti dengan kesejahteraan anggota personal di media masing-masing. Kalau perusahaan yang tergabung di SMSI ini semakin kuat, nah itu mungkin nanti akan dibahas di bidang ekrab ya. Itu saja saya pikir untuk kesekretariatan. Ama tadi tepat melanjutkan dari apa yang disampaikan kawan Habib. Yang kedua masalah tata tertib organisasi. Terima kasih. Masukan atau pandangan yang menjadi satu bagian terkait di kesekretariatan. Hal ini yang cukup menjadi satu bagian yang sebelumnya dulu dari ini yang dipertanyakan rekan Apip yang terkait ID anggota dan terkait peningkatan status kantor, ya kan? Sedikit satu ulasan terkait ID untuk anggota. Mungkin untuk SMSI itu kita harus perjelas. Jadi SMSI ini kan satu organisasi perusahaan pemilik media. Itu juga kami pernah berkoordinasi ke tingkat Jabar. Terkait ID untuk anggota itu belum ada dan tidak ada, karena kepesertaan anggota itu atau perusahaan yang menjadi satu bagian anggota itu diketahui atau dicatat melalui sertifikasi. Nah, sertifikasi dari anggota-anggota yang sudah ada ini sudah diberikan masing-masing perusahaan. Nah, itu yang menjadi bagian keanggotaan SMSI yang masuk di dalamnya. Nah, ke depan juga masih dalam pembaruan lebih baik lagi. Nah, justru ini yang peningkatan status kantor apapun bentuknya, kita berharap dari hasil pandangan dan keinginan sekretariat itu terkait bermula dari nol sampai ke depan, harapan kita untuk ke depan itu kita memiliki sekretariat atau kantor SMSI sendiri. Nah, bagaimana nanti rekan-rekan yang dibahas di rapat kerja ini, apa yang kita lakukan, misalkan seperti yang saya sudah lakukan, bicarakan dengan ketua sebelum di rapat, apakah kita mau mengambil dengan BTN ataukah dengan bekerja sama atau dengan apa, itu menjadi konsep ke depan akan jadi tantangan buat kita. Itu satu ya. Nah, itu di sini kita bicarakan, karena kalau melihat dari beberapa program kerja di bidang yang sudah diitukan, itu sebenarnya untuk SMSI mudah untuk mempunyai kantor sendiri. Tapi kenapa sulit? Kembali lagi ke kita. Nah, inilah yang saya perlu tanggapan di bidang kesekretariatan. Tadi sudah baru dua, mungkin yang lainnya ada pendapat lain untuk kita bisa putuskan. Jelas satu sebelum menyambut ke yang lain. Mangga, silakan. Saya masuk.
coba quote-nya dikasih. Saya lihat sekretariat ini ada 10 program, ya kan, tawarannya nih. Poin kerja beda, program kerja dengan tugas itu sudah beda. Kalau SOP kesekretariatan mungkin maksudnya adalah tata tertib, tapi kalau namanya langsung saja membuat SOP SMSI mungkin gitu kan. Di dalamnya ada tata tertib satu, program kerjanya satu, yang kedua mungkin sirkulasi surat menyurat gitu ya, di dalamnya ada database, ada dokumentasi, absensi, membuat adik, ya kan. Nah, database keanggotaan ini kalau tadi perlu ada ID card atau tidak perlu, ya mungkin apa ya, dicampuran ini antara tugas dan program kerja sekretariat tadi. Mungkin tadi langsung saja ada 10 nih ya. Saya baca di sini di draftnya ini ada 10 nih, Pak Sekjen, ya kan? Nah, nanti diketik saja di Word, tambahannya misalnya yang 11 itu mengadakan apa sih? Sekretariat ya? Apa sih? Bahasanya apa? Ya. Kantor lah. Kantor. Menyiapkan kantor sekretariat SMSI. Nanti detailnya gampang lah. Lokasi yang strategis. Mau BPSN. Iya. Jadi gini, Itu aja. Jadi konkret saja maksudnya. Ya, sebentar Mas Ahmad, saya tambahin. Saya punya pengurus ya. SMSI itu punya 8 anggota, dan mungkin Mas Elon jadi saksi saya kan. Jadi saksi saya sudah membangun kerjasama dengan salah satu developer. Hanya persoalannya developer itu tidak mau menggunakan fasilitas umum. Lokasinya di sekitar daerah DPRD masuk sana. Saya punya impian bahwa 8 perusahaan itu semua punya kantor dalam satuan SMSI. Mungkin Mas Buldani udah sangat setuju sekali waktu itu, ya kan? Tapi ada kewajiban kita sebagai anggota. Apa kewajibannya? Turut serta memasarkan itu. Ini yang mesti harus kita matchingkan. Nah, itu salah satu yang dulu pernah saya gagas dengan gagasan ini. Saya sudah komunikasikan dengan pihak developer. Kalau kemudian ini masuk sebagai target kinerja saya, Ya, setuju. ya kan? Ya. Maka poin ini akan kami tidak lanjuti. Artinya bahwa kami akan bersurat. Kami akan bersurat kepada pihak developer itu menindaklanjuti pembahasan yang pernah kita bahas. Ya. Dari fasilitas umum itu saya minta 8 unit untuk 9 unit, satu kantor SMSI, sebelahnya semua kantor-kantor perusahaan pers. Langsung tulis. Ya. Setuju. Jadi kalau memang ini menjadi dasar, maksudnya masuk dalam pembahasan dan keputusan bersama bahwa kepemimpinan saya harus menyediakan sekretariat, maka ini menjadi dasar saya membuat satu MOU dengan pihak developer tadi. Pada prinsipnya mereka sudah siap, hanya pembagian antara fasum atau bukan fasum. Nah, ini yang mungkin nanti jadi pembahasan. Kalau mudah-mudahan kalaupun tidak jadi 8, minimal kantor SMSI kita sudah ada melalui kerjasama developer tadi. Insya Allah. Oke. Ya, gimana? Saya ada di poin di program kerjanya nih, ketua nih, di poin 4, kolaborasi dengan pihak ketiga. Tadi beberapa teman-teman yang membahas terkait masalah perkantoran
masalah pembentukan atau untuk mendirikan kantor pribadi atau kantor sendiri. Pertanyaannya gini, untuk mendirikan suatu kantor itu perlu dalam fokus ke dana, dan menurut saya dana tersebut itu caranya bagaimana? Apakah dari kantor-kantor perusahaan masing-masing? Apakah kita harus bersurat ke berbagai pihak? Dan itu harus pembahasan lebih detail, karena dana itu perlu untuk membangun suatu kantor yang besar sekelas SMSI. Itulah harus kita pikirkan dulu. Kalau perencanaan kantor dan perencanaan kaitan tadi dasarnya dengan anggaran dana, itu nihil. Kita didasari dulu bagaimana caranya untuk menggali dana tersebut. Nah, makanya saya berpendapat ini. Saya pernah berbicara dengan ketua SMSI waktu di kantor SMI Nunggu. Ini bagaimana terkait masalah anggaran yang untuk publikasi itu. Nah, kita sebagai organisasi perusahaan, kita harus bisa bagaimana cara-cara yang mereka lakukan. Kita harus bisa. Kita yang besar, bukan individu. Kita perusahaan dan punya dasar hukum. Itu titik yang kita awal harus dikomunikasikan dengan ini, seperti penggalian dananya. Masa kalau kita kalah dengan individu, dengan kita yang punya dasar hukum, ada legal standing. Dan mohon sebelum perencanaan gedung kita membahas dulu bagaimana cara untuk menggali dana-dana tersebut biar kita mudah. Jangan sampai titik terendahnya kita lemparkan ke berbagai perusahaan masing-masing dalam arti kalau bahasa kasar patungan. Jangan seperti itulah. Kita perusahaan media. Terima kasih untuk pembahasan ini untuk lebih detailnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menyediakan kantor sekretariat SMSI perwakilan Indramayu yang representatif. Itu ya poinnya ya. Lalu dari mana kita bisa dapatkan itu? Nah ini yang mungkin teman-teman juga sedikit saja yang tahunya, bahwa kembali SMSI itu adalah perusahaan pers. Jadi kalau SMSI melakukan kerjasama dengan siapapun yang berkaitan dengan hasilnya adalah uang, sah, ya, karena kita perusahaan. Tetapi mohon maaf, organisasi sebelah ketika menerima anggaran dari APBD itu patut dipertanyakan. Itu patut dipertanyakan karena yang namanya personal tidak boleh menerima. Ada nggak di tulisan portal media saudara-saudara, wartawan dilarang menerima apa tulisannya? Amplop mau Indramayu, tulisan yang terteranya adalah imbalan. Kan udah tegas di situ, ya kan? Wartawan cuplik ini dibekali dengan ID card, kan gitu tulisannya, ya kan? Atau wartawan jurnal berita ini dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dan sebagainya. Karena memang secara personal itu tidak bisa. Tetapi kalau SMSI perwakilan Indramayu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam bentuk kegiatan dengan menerima hibah 2 miliar, sah nggak? Sah. SMSI Indramayu bekerja sama dengan Bank BJB dalam rangka peningkatan kapasitas pelanggan dan sebagainya. Kontraknya 2,4 miliar, sah nggak? Sah. Ini yang nanti akan kita bangun. Lalu kembali ke SOP-nya tadi, petunjuk organisasi, SOP, bahwa nanti dari hasil pendapatan itu ada bagian-bagian perusahaan mau kita atur secara Islami atau kita atur secara profesional, kan begitu.
Itu langkah-langkah kita ke depan. Insya Allah Mas Kajen, untuk pengadaan sekretariat ini tidak membebankan kepada perusahaan. Ini bentuk komitmen saya. Dan perlu juga Bapak-bapak dan saudara sekalian, kegiatan ini adalah murni dari mitra-mitra SMSI. Nggak bisa terbaca itu. Kalau kemudian 12 proposal yang disebarkan dapatnya berapa Mas Elon? Paling 20 juta kan? Kurang lebih 20 juta buat seragam, buat kaos, buat transport sampai ke sini. Yang 40 juta di sini biaya hotel dari mana? Apakah membebankan perusahaan? Tidak. Nah, ini sebuah bentuk komitmen saya sebagai ketua yang diberi amanah oleh saudara-saudara sekalian. Insya Allah, Mas Kajen jangan khawatir. Yang jelas saya punya ada tindasan, ada dasar, ini akan kita gebuk. Kemana arahnya? Wuldani punya cara. Setuju? Setuju. Sebelum kita putuskan terkait dasar pertama, ada yang lain mungkin terkait kesekretariatan? Udah cukup. Cukup ya. Mungkin ada Budani kali, ada yang lain. Paling sih lebih kepada redaksinya dibenerin lagi. Redaksinya nih, ini kayak Jangan terlalu panjang gitu, disimpulin aja. Jadi kan gini ya, tapi dibenerin lah. perlu diperjelas ya kan. Ini memang ada beberapa bagian yang terlalu jauh ya. Tapi tadi saya sudah paparkan secara pribadi. Gak usah ke baju dan celana dalam nulisnya. Iya, makanya saya PH-nya aja. Ya. Jadi klausal pandangan saya, dasar dari kesemua itu, saya mencoba bagaimana hasil keputusan atau pleno nanti terkait semangat kita ke depan. 1-2 bulan ke depan SMSI punya kantor baru, setuju? Kalianlah menjadi satu bagian, ya kan? Terkait hal-hal lain. Itu setuju diketok dulu. Oh ya sebentar, belum, ini baru pemanasan. Jadi saya ulang lagi ya, yang paparan lain. Memang perlu kita di sini satu pandangan yang kita jabarkan terkait SOP ya. SOP kita juga di sini kan belum terlihat ya. Nah, bagaimana kami di Sekretariat KSP itu menciptakan satu SOP yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dilakukan tadi dengan Mas Opi, ya kan? Itu satu bagian. Karena dengan adanya SOP standarisasi kita udah nggak perlu lagi nego capek-capek, ya kan? Selesai tanda tangan, ya aturnya sendiri. Yang sekarang terjadi kan sulit. Terus bagaimana juga kami KSP ini sering berkoordinasi ke pihak-pihak lebih tinggi seperti Jabar ya. Bagaimana kita bisa memberikan terbaik lah. Apa yang kita lakukan sekarang sama-sama apa yang dirasakan para pengurus dan anggota. Begitu satu dilema. Maka dengan adanya rapat ini menjadi satu bagian akan tertuangnya SOP menjadi dasar kita kinerja ke depan lebih baik. Menyingkat waktu, jadi saya perjelas lagi. SMSI perwakilan Indramayu ke depan setuju dalam 1, 2, 3 bulan ke depan. Pak, yang telepon itu, yang telepon siapa? Damping. Telepon itu, telepon masuk. Halo, udah cukup. Saya ulangi lagi, jadi SMSI perwakilan Indramayu di dalam rapat kerja pertama yang dilakukan di Hotel Cangkringan dalam waktu dekat akan mengadakan kantor baru. Setuju? Setuju. Silakan. Saya ulangi lagi, setuju? Terima kasih. 9 ya, 9 apa? Ya. Nah, sekarang masuk ke fase yang kedua. Seperti sudah diulas tadi, Ketua bilang jangan latihan kayak pidato lagi. Dari sekian banyak rancangan yang sudah dijalankan atau sudah dibuatkan di pihak bendahara, banyak hal yang harus kita berikan yang terbaik ke depan. Apa yang akan diberikan untuk diputuskan di dalam rapat ini? Silakan, Mas Elon. Sekretariat udah nih. Udah. Ya. Nambah 1 aja tadi. Ya. Ya wis. Yang lagi pajak ke perusahaan besar.
Jadi poin untuk perpajakan ini tidak relevan sekali ketika menjadi satu program kerja yang dibebankan kepada pihak bendahara. Kalau sifatnya konsultasi tidak apa-apa, tapi ini nggak usah masuk dalam program kerja, karena istilah perpajakan ini seolah-olah pihak bendahara ini tukang tagih pajak nanti. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bagian dari tugas bendahara ke depan, lebih baik lagi dengan mengatur dan meregulasi bagaimana dari bendahara ini mendorong yang lain, terutama ketua sekretaris KSP, untuk mempercepat membuka rekening organisasi. Terus kedua, ya kan, itu bagian yang tadi sebenarnya saya tunggu-tunggu dari bendahara. Bagaimana dengan program dia nanti ke depan mempercepat membuka rekening perusahaan, jadi ke depan kita sudah tidak lagi melalui rekening-rekening yang lain. Ada rekeningnya lebih profesional, misalkan kan. Nah, terkait perpajakan, pengertian perpajakan di sini bukan kita harus bayar pajak. Misalkan ada kerjasama dari bagian-bagian bidang lain yang menghasilkan dan dipotong pajak, itu terlihat di rekening kita sudah bayar pajak dari hasil pemotongan biaya yang masuk, ya kan? Kenapa ini kita harus angkat? Karena ini perlu sebagai warga negara organisasi yang baik. Misalkan dapat ikan dipotong sudah pajak PPN sekian, itu sudah terlampir di situ. Itu pengertiannya. Jadi bukan berarti ini beban bendahara, tapi ini bagian dari program bendahara untuk meningkatkan lebih baik. Nah, itu tugasnya. Biru Baja Ahmad membuat legalisasi keuangan organisasi. Ya, arahnya ke situ, membuka rekening, membuat SKP segala macam, termasuk juga di sekretariat itu, padahal udah saya perintahkan tapi belum jalan nih, melaporkan organisasi SMS ini ke Kesbangpol, ini belum sampai sekarang, ya kan? Nah, itu membuat legalisasi keuangan organisasi, urus pajak, urus rekening, urus segala macam, di satu aja. Oke, yang lain ada? Cukup? Keuangan? Ya, bendahara secara keseluruhan oke, hanya ada ralat di nomor 3 perpajakan ganti membuat legalisasi keuangan organisasi. Ya, sepakat? Oke. Izin kedua. Apalagi Terkait tentang pendanaan, pendanaan ya, ini tentunya saya yakin semua perusahaan sudah memiliki kemitraan dengan berbagai stakeholder. Nah, Dengan pihak-pihak tertentu, dengan para pihak, ya, dengan stakeholder, ya. Nah, pertanyaannya begini, kan ada nih beberapa teman-teman perusahaan pers juga yang sudah ada kerjasama, ya. Apakah itu masih tetap berjalan atau diambil alih ke SNSI itu? sekarang sudah saatnya terancam. Itu diambil alih sama SMSI saja. Diambil alih semua sama SMSI, biarlah nanti SMSI. Ini belum bentuk satu konsekuensi loyalitas perusahaan kepada SMSI. Enggak. Jangan dulu. Sebentar. Ada Pertamina, saya lihat berarti itu harus diputus ya. Harus diputus kita. Harus diputus. Itu konsekuensi menjadi anggota SMSI. Dan kita tunjukkan loyalitas kepada SMSI. Sehingga nanti kemudian SMSI ini memiliki bargaining yang besar. Jangan sampai SMSI ini dikendalikan oleh salah satu perusahaan yang harus tunduk pada SMSI. Allah Akbar. Kayaknya makan jamur malah. Ramas ya. Belum kering ramasnya dia. Gimana ini putus? Saya bisa berdua. Putus ya. Terima kasih, satu kehormatan. Jadi bagaimana memberikan keputusan dari ketua
sekretaris karena bloknya gede. Harapan, ya kan? Jadi gini, ya ada akan pro kontra sebenarnya. Jadi bagaimana kita meningkatkan mutu SMS itu menjadi lebih baik karena akan kembali lagi ke kesejahteraan anggota. Kalau kalian punya kejahatan di luar menjadi satu bagian pribadi, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan menjadi lebih baik, ya kan? Contoh, saya menemukan satu media yang sudah kerjasama diam-diam, begitu mentok lapornya ke saya, terang-terangan MPN salah satunya. Fitnah. Jadi gini, idenya Deddy Mulyadi ini luar biasa, tapi kadang sekedar hanya membakar. Harapan kita semua menjadi satu bagian nanti di depan terhadap ketua ya, MSD, bagaimana bisa mengerucutkan satu hasil yang kita dapat menjadi satu bagian ketetapan yang diputuskan gitu. Kalau misalkan ketua ini ada beberapa lembaga yang bekerja sama memerlukan satu legalitas yang jelas, iya kan? Ini seperti ini. Nah yang sulit sekarang, beberapa waktu pernah saya dapat informasi juga, SMS hanya dapat 20%, 80%-nya perusahaan ini yang tergabung menyalahkan ya ketua, ya. Nah ini yang menjadi satu PR sebenarnya, bagaimana kita memberikan kesejahteraan kepada anggota, tapi anggota sendiri juga harus bisa memberikan pandangan kepada kita. Keputusannya apa? Keputusannya, kalau memang itu jadi kesepakatan, setuju tidak kerjasama itu dilakukan melalui Serikat Media Cyber Indonesia perwakilan Indramayu, apapun. Setuju. Kali lagi, ya. Tapi untuk di cybernya ya, kalau kita kan punya cetak, untuk cetak beda lagi atau gimana? Karena perusahaan kita punya dua media cetak. Ya intinya mungkin kita di cyber ya. Terus kedua, ini juga tambahan. Ini juga satu bagian tantangan ke depan kita. Ada beberapa informasi juga yang sudah menjadi viral bahwa Pak, ini ada anggota SMS yang sudah tangan ngambil, ya kan? Saya teruskan ke ketua, ini ketua gimana ya kan? Sudah kok dia SMS sih. Akhirnya data yang harusnya hilang. Jadi PR kan? Nah, bagaimana SOP standarisasi nanti kita buat itu untuk minimalisir kegiatan-kegiatan yang menjadi rancu di lapangan. Contoh, Almak keluar, tanda tangan, pakai SMS. Nah, sementara SMS sendiri punya hak hilang. Nah, dengan SOP yang nanti kita ciptakan untuk menghilangkan hal-hal itu. Nah, ini yang menjadi satu tantangan kita ke depan. Banyak temuan-temuan di lapangan yang dulu ketua dengan tegas jangan mempergunakan SMS tanpa informasi dan pengetahuan SMS apapun, ya kan? Nah, kembali lagi tadi untuk menghilangkan itu, kepada rekan-rekan setuju nggak untuk meningkatkan mutu kesejahteraan semuanya diarahkan ke Serikat Media Cyber Indonesia tanpa atau harus sepengetahuan ketua? Setuju? Gimana maksud tanpa sepengetahuan ketua? Sepengetahuan tanpanya. Diulangi lagi, setuju rekan-rekan dalam meningkatkan mutu kesejahteraan anggota pengurus dan yang lainnya. Semua bentuk kerjasama diambil alih oleh Serikat Media Cyber Indonesia perwakilan Indramayu. Setuju. Ya diulang lagi. Dalam meningkatkan mutu kesejahteraan pengurus dan anggota. Nah, yang buatnya ada nggak? Iya lah, ada PDF. Ada. Maksudnya sekarang diketik supaya tidak. Ini muter-muter terus ini kayak panggalan. Diketik langsung di bawah satu. Ya. Ada keyword ya. Ada keywordnya. Ya, Ya, kesimpulan tadi ya. biar nggak muter-muter nanti bubarnya nanya saya kan bingung jadinya. Bisa web ya. Tadi aja ditambah. Gimana redaksinya? Nah, kesimpulan pertama, tolong diketik. Tuh kan kesimpulan sekretariat pertama mana? Tolong
ketik tadi kan sudah disebutkan. SMSI Serikat Perwakilan Indramayu. Satu dulu, sekretariat itu menyiapkan kantor sekretariat SMSI yang representatif. Dalam waktu Oh, belum paham. Ya, dalam 3 tahun. ya namanya menyiapkan aja terus yang sesingkat-singkatnya. Iya, ayo. Harus ada waktunya ya. Harus ada waktu target. Ada dia, ada Maksimal ya. Maksimal 1 tahun. Tahun broker tahunan. Ke depan Ada kaitannya dengan manifestasi, bukan jadi material. Yang representatif, yang bisa parkir. Iya. Angel parkir. Ramel. Yang ada kolam renangnya juga. Ya boleh lah. Ada roomnya terutama. Tuh ada roomnya. Oke. Ada roomnya. membuat SOP baru. Ada room, ada bar. Apalagi membuat SOP baru. Ya sudah ada di sini. SOP sekretariat kami ini maksudnya. Ya draftnya kan belum ada, itu kan baru rancangan SOP. Apa aja sih dalam SOP yang akan kita buat? Ya, nanti dibuat. Kita belum buat SOP. Ya, nanti bentuknya keputusan ya, keputusan pengurus. Buat SOP ke sekretariatan. Dah. Ya, oke, bendahara. Itu dikasih judul sekretaris 2 poin, terus judul 2 bendahara. Ya, itu di atasnya judul sekretaris, tuh, poin sekretaris. Kali ya bulan depan dapat lotre ya. Amin. Ah benar Kak. 2 poin. Sekretaris, bukan seker. Yang kayak Pak Ahmad yang ngikutin Pak Ahmad. Seker ya. Bukan keren. Ya, seker jangan. Sekretaris. Nah, udah. Terus berikutnya bendahara. Ya. Oke. Membuat legalisasi keuangan organisasi. Legalitas. Membantu kita ada Kalau ada legalisasi jangan dikasih membuat. Apa? Ya udah legalisasi keuangan gitu aja. legalisasi itu sudah membuat itu sudah. Iya. Ya, legalisasi keuangan organisasi. Iya. Ya, namanya kita musyawarah. Betul. Jangan muter-muter aja. Itu yang di atas dikasih poin, Mbak. Straight. Oke. Yang kedua, apa lagi? Kalimatnya apa nih? Di pendanaan ya, apa namanya? Pendanaan ya. SMSI memfasilitasi kerjasama. Ya, SMSI Indramayu memfasilitasi kerjasama dengan stakeholder. Poin 2 harus sudah itu. Stakeholder. Stakeholder. Pihak. Ya, oke. Udah, wis. Udah, 2 aja. Banyak. Udah 2. Luas tuh bagian. Cukup luas itu. Seluruh intinya SMSI Indramayu harus menguasai APBD. Ya, teknis itu nanti. Ya, teknis begitu. Dan Terus cukup? cukup. Sekretaris bendahara. Oke. Tutup lah. Ya. Sementara ada 4 tambahan, sekretaris 2 dan bendahara 2. Setuju? Lanjut. Ini yang menarik bidang-bidang. Ya. Apa dulu nih? Bidang apa nih? Kasih dulu. Advokasi. Ya, silakan. Teman-teman sudah baca semua. Di advokasi ada 10 poin program yang akan diluncurkan. Ada yang menanggapi dulu? Silakan. Memberikan advokasi, pendampingan,
dan pembelaan. 3 kalimat. Advokasi itu seluruhnya, Jadi advokasi aja. advokasi hukum. Advokasi hukum ya. SMSI Indramayu mana ketikannya? Di bawahnya itu. Ya. Enggak strip dulu dong, strip. Strip. SMSI Indramayu memberikan advokasi hukum terhadap perusahaan pers. Nanti kolaborasi dengan korporat legal ya. Maksudnya itu, jadi masing-masing perusahaan itu kan punya korporat legal. Tetap ada kewajiban SMSI memberikan informasi. Tetapi kalau legal korporat dari perusahaan itu tidak berkenan, juga nggak jadi masalah, mendampingi aja. Oke, hukum. Tadi SMSI memberikan advokasi itu terhadap perusahaan pers menghadapi risiko atau ancaman dalam menjalankan tugas. Apa ini? Ya saya bikin itu kan dalam spesifik TWI sampai tugas jurnalis dari rapat ini ada tambahan ke perusahaan gitu kan. Jadi kita pakai karena skupnya perusahaan masuk ke perusahaan, ya kan? Berarti Di dalam perusahaan itu kan ada pekerja. balik lagi. Meliputi segalanya itu. SMSI Indramayu memberikan advokasi hukum terhadap anggota perusahaan pers. Betul ada. Itu enggak lagi kan? Di atas. Anggotanya tambah, anggota perusahaan pers. Ya, tuh. Bukan perusahaan pers dan anggotanya. Terhadap perusahaan dan anggota, boleh. Anggota. Perusahaan pers dan anggotanya. Perusahaan pers dan Dan anggotanya. Oke. Dan nyanyi di bawahnya. Anggotanya. Oke. Clear ya? Yang 8 perlindungan perusahaan pers. Apa itu? Nomor 7. Oh iya, ya. Selanjutnya nomor 9. Apa SMSI penghargaan jurnalis tuh gimana tuh? Apa terhadap jurnalisnya atau terhadap perusahaan? lebih membumi. Persnya sama di Penghargaan jurnalis nomor 9 ya. Satu lagi dong. 8. Ya. Ya. tulis. Misalnya ini ada masukan lagi. Bakal maksudnya. Ya, di semua media, 8 anggota SMS itu di redaksinya harus dicantumkan bahwa sebagai anggota SMSI. Misalnya Tubir.com, di redaksinya harus tercantum, misalnya di bidang hukum, ya, itu apa? SMSI salah satunya yang melindungi. Oh, di legal corporate-nya. Iya. Jadi kalau misalnya saya fokus pantura, Syukur-syukur lebih hebat lagi kata Pak Kulitati, ID card-nya dikasih logo SMSI. Oh iya. Seluruh media kalau bisa syukur-syukur gitu ya. Harus bisa. Harus bisa. Biar lebih membumikan itu tua. Katanya gitu. Berarti bikin ID card lagi gitu. iya. Jika logo perusahaan di sampingnya SMSI. Ada usulan Kita gitu. juga berita akan jangan tidak banyak. Oke, kalau itu menjadi keputusan. Jadi ditulis aja. Sekaligus seragam juga nih tuh campaign SMSI. Yang penting jangan tato. Barangkali terlalu cinta. Cantumkan legalitas perusahaan SMSI. Mencantumkan logo SMSI Masing-masing perusahaan. di masing-masing Redaksi. Perusahaan apa yang perusahaan? anggota di masing-masing perusahaan. Poin 7 ditambah lagi. Poin 7 ditambah lagi. Enggak, poin 7 ditambah lagi. Strip lagi. Enggak, itu benar itu sama anggota. Dan anggota. Enter lagi. Strip lagi. Anggota perusahaan pers Ya, wajib kan? Wajib ide. Cantumkan. Harus jelas sebenarnya. Mencantumkan logo SMSI baik di portal
maupun ID card. Seragamnya ketua. Berarti dua seragaman gitu Gus Pardo ya? Ya pasti. Ya seluruh dari 8 ini harus bikin lagi. Seragamnya cuplik SMSI. Begitu maksudnya kan? Anggota Pusatgas wajib mencantumkan logo SMSI baik di portal, tambah lagi nama, garis portal atribut atribut maupun di ID card. Atribut itu maksudnya seragam. Ya, seragam. Dan seterusnya. Ini semakin anu aja nih. Portal itu di web itu diredaksikan, di redaksi itu ya. Ya, penasehat hukum. Cantumkan penasehat hukum misalnya atau bidang hukum. Salah satunya adalah SMSI. Iya, bidang advokasi SMSI perwakilan Kabupaten Indramayu. Biar berkibar Bapak Pulidani. Wah, berapa persen? 10%. Bentar. Saya kemarin diskusi sama ketua umum berkaitan dengan advokasi. Jadi memang kalau namanya SMSI memfasilitasi kerjasama dengan Promedia yang tadi ketua Jabar menyampaikan sebagai dos Promedianya. Perlu nggak nih? Kan sudah tadi disebutkan. Boleh Sah-sah saja. SMSI mengadakan kerjasama dengan siapa? Iya, artinya nanti kita bersurat secara resmi, terus kemudian kita kumpul kegiatan. Boleh, tulis. Gimana tuh pelatihan dan pengembangan kompetensi aja ya? Apa di pengembangan infrastruktur, apa di atas pelatihan? Di pengembangan infrastruktur aja kan? Di pengembangan infrastruktur poin 3. Nah, tambahin dokumennya. Di pengembangan infrastruktur memfasilitasi kerjasama dengan Promedia, kewajibannya sehari 10 berita. Maka perusahaan pers harus menyiapkan SDM minimal 3 orang yang aktif menulis berita. Grafiknya bisa dibaca di 6 bulan ke depan. Saya secara pribadi sebetulnya pengen sih masuk, cuman saya trauma, dikejar-kejar terus. Investasinya apa sih? Investasi. Ya di atas Google AdSense. Ya mirip-mirip PPR. Kitanya dapat apa dari Google. Dapat duit dari Google. Kalau kitanya bisa sehari menerbitkan 60 berita, itu viewer kita satu berita 10 aja sudah 600. Ya. Maka digenjot viewer sehari itu minimal 100.000, baru kita duitnya kelihatan. Kelemahannya di situ. Hanya ada 2 cara. Cara pertama, kita bergabung memenuhi kewajiban 10 berita per hari. Atau cara kedua, kita bayar 2,5 juta ke Promedia untuk investasi. Nanti sisipan dari investasi itu tidak ada kewajiban 10 berita, tapi nanti ngalir masuk pendapatannya setiap bulan bagi keuntungan. Kita nggak punya target, tapi nanti dari sana itu ada beberapa berita yang harus dimuat juga untuk kita. Bagus itu, langkah kedua itu. Mending bayar ya? Kita setengah. Iya. Kayak dari bukan sejuta ya. Ya sebagai Beda pendapatannya. nggak masalah. Jadi kita bayar 2,5 juta itu kalau
kitanya sudah mapan, bisa sesuai target 10 berita, lepas itu kewajiban itu. Ya secara teknisnya nanti lah, harus Tulis di lah dikit. Iya, Ya. secepatnya itu ketua. pengembangan dan Itu segera digelar Pak oh siap. Memfasilitasi kerjasama dengan Promedia. Di judul pengembangan benar, judulnya benar. Di pengembangan infrastruktur ya, pengembangan infrastruktur poinnya adalah pastinya di pengembangan infrastruktur ada tambahan poin ya, memfasilitasi kerjasama dengan bukan Promedia, dengan Promedia. Oke. Secara teknis nanti bersurat dulu saya. Hah? Oh gitu. Kapan telepon saya muncul? Ya, oke. Serius nggak bersurat? Kamu jawab. Oke. Yang lain silakan. Oke semua. Nanti ketua. Ini di Apa tuh? angka 9. Advokasi kebijakan. Gini ya, advokasi. Ini rancu ini. Betul. Aduh. Salah kamar ini. Salah kamar itu diharuskan. Mungkin Mas Ahmad terlalu lelah. Kita maklumi itu. Sekian dan terima kasih. Dihapus aja, dihapus. Wes. Itu sih pendidikan publik itu. Kalian sama pendidikan. Pendidikan itu maksudnya ke SDM. Iya, SDM itu katanya. 9 dan 10 dihapus saja saran. Ya. 9 10 dihapus. 9 masuk ke advokasi, 10 ke SDM. Yang praktek. 9, 10 dihapus. Ya. Oke. Turun bawah di bawah ini. Nah, fasilitasi karena Menghapus poin 8, 9. hapus 8 dan 9. Ya, 9 10. 10. 9 10 ya. Oh, 8, 9, 10. 9 baik ketua di pikirannya gitu. 10. 8-nya apa sih? Laporan transparansi pemilu Oke. Baik, saya putuskan bidang sosial, ekonomi dan kreatif secara umum sudah sesuai dengan draft yang ditulis dan menghapus poin 8, 9, 10. Setuju? Selanjutnya bidang pendataan dan verifikasi. Ada 5 program. Pendataan anggota, verifikasi anggota, advokasi dan advokasi lah. Apa lagi ini? Advokasi berpartisipasi dalam advokasi kebijakan. Gimana sih? Advokasi kan rasanya bukan Ya edukasi dong. Kenapa tulisannya advokasi? hanya rapat kerja kan ada revisi. Wah, Bos. Keterbatasan pola pikir. Ya mungkin terlalu lelah. Tadi yang menulis jadi A. Kan tinggal 69 lagi kan. nah, catatan bidang pendataan dan verifikasi. dan pendidikan publik ya. Apa nih? Edukasi dan pendidikan publik berpartisipasi dalam edukasi kebijakan yang mendukung kebebasan media dan etika jurnalis. Ya, itu
Itu kalimatnya dirubah, edukasinya dibuang. Jadi edukasi, advokasi dibuang. Advokasi diganti edukasi. Ya, advokasinya diganti edukasi. CEO ini kaitannya ya. Sudah? Ya, oke. Masih ada tambahan? Bidang pendataan dan verifikasi. Bagaimana kalau ditambahkan melakukan kelengkapan data perusahaan pers agar bisa mendorong terverifikasi ke Dewan Pers? Ya setuju. Masuk. Yang mana nih? Tambahan nggak ada di sini. 6 berarti. SMSI Indramayu mendorong Cara penertiban data perusahaan guna mendorong tercatat perusahaan media ke ini terverifikasi Dewan Pers. Itu aja soal kalimatnya. Agar perusahaannya bisa terverifikasi di Dewan Pers. Iya, iya. Redaksinya aja langsung. ditambahin di verifikasi anggota aja ya, poin itu ya. 6 yang mana tuh? Di dua di verifikasi anggota poinnya ditambah. SMSI Indramayu mendorong agar seluruh anggota dapat segera terverifikasi Dewan Pers. Itu kalimatnya. Terus nomor 5 Ketua, ini melakukan evaluasi rutin terhadap program kerja SMSI. Ini bagaimana mungkin kepala bidang melakukan evaluasi terhadap bidang lain? Ya mungkin saja untuk apa? Ya itu muslim namanya bos. Ya bos. Susah kalau calon berantem. Calon berantem, copet sama copet gak percaya, gak susah. Nah, nomor 2 ditambah poin pendataan verifikasi tadi ya. Itu apa pendataan verifikasi? Anggota ditambah, poin 2 ditambah, itu isinya SMSI mendorong semua anggota. Poin 2 ditambah ya. Ya, poin 2 ditambah. Nomor 2 ditambah, verifikasi anggota ditambah. Ya, dua. Ya, SMSI mendorong semua anggota agar segera terverifikasi Dewan Pers. Agar dapat Apa agar segera? Agar dapat terverifikasi Dewan Pers. Agar dapat terverifikasi Dewan Pers. Link sudah dibagi semua kan? Link udah diisi belum? Sudah diisi. Link Dewan Pers semua dulu udah pernah ya. Nah itu dipantau aja kekurangannya banyak, terutama berkaitan PP sudah semua, PP sudah semua kan Pak Ahmad, PP. Kita tinggal jawab aja. Peningkatan kapasitas kejurnalistikan. Setuju? Oke. Dengan demikian beberapa poin-poin yang sudah kita bahas pada kegiatan Raker Sabtu ini catatannya sudah semua. Nanti di-share ya, di-share kirim ke ini ke WA-nya Pak Ahmad untuk diperbarui lebih lanjut. Berikut tambahan penyempurnaan tata tertib dan nanti ditandatangani bersama, dikirimkan ke provinsi, ke pusat untuk menjadi satu keputusan bersama SMSI perwakilan Indramayu. Saya pikir itu ya. Gimana? Itu kan rekomendasi masuk ke dalam internal ya. Oh iya. Karena kalau raker ini kita menghasilkan rekomendasi untuk keluar. Oke, so. Baik itu ke pemerintah atau ke stakeholder yang lain apa Ya. yang kita hasilkan. Oke, rekomendasi eksternal. No, ada rekomendasi. Mas ya? Dukungan sosial. Ada dukungan sosial. Kita simak bersama. Dengan demikian maka hasil keputusan-keputusan ini yang akan kami laksanakan
untuk program kerja tahun 2023 sampai 2025. Nanti akan kita evaluasi pada raker berikutnya. Udah di WA tuh, buka HP-nya. Nah, kirim ke grup. Ya itu lagi di copy. Sudah. Ya, rekomendasi yang kedua saya bacakan lagi. Pertama, SMSI Indramayu mendorong kepada pemerintah daerah dan stakeholder untuk membuka ruang seluas-luasnya kepada SMSI keluarga Indramayu. Ini di dalamnya ada audiensi segala macam nih ya. Yang kedua, SMSI Indramayu akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lembaga, institusi, BUMN atau BUMD. Tiga, SMSI mengingatkan kepada dan mendesak kepada BUMN, BUMD, BUMS untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran publik atau CSR. Empat, SMSI mendukung penyelenggaraan pemilu KPU dan Bawaslu agar lebih profesional, adil, tegas, dan berintegritas dalam kesuksesan pelaksanaan pemilu 2024. SMSI Indramayu mengecam perusahaan dan partai politik yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup. SMSI Indramayu mengutuk keras tindakan kekerasan baik secara fisik dan psikis terhadap jurnalis. SMSI Indramayu mendesak penegak hukum agar profesional dalam penanganan perkara penyakit masyarakat, narkoba, judi online, miras, dan lain-lain. Demikian keputusan rapat kerja SMSI perwakilan Indramayu ini untuk kita tetapkan bersama. Atas nama ketua dan sekretaris serta pimpinan rapat kerja 1 Serikat Media Cyber Indonesia perwakilan Kabupaten Indramayu periode 2023-2026 menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada anggota dan pengurus atas terselenggaranya rangkaian kegiatan rapat kerja ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua keberkahan dan pada endingnya SMSI Indramayu pengurus SMSI Indramayu dapat menjalankan program-program yang sudah kita sepakati bersama. Demikian atas nama pimpinan rapat, saya Ihsan Mahfud dan sekretaris Bapak Ahmad Suharya menyampaikan terima kasih dan secara resmi menutup kegiatan Rakerda kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Cek